Dan kita semua ini harusnya jadi seniman. Seniman yang bisa menghasilkan karya agung tentang nasib kita sendiri. Aduh sayang ya, baru usia 60 dengar ini. Apalagi yang 70. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nah sekarang apa sih nasib itu? Itu baru perajin itu. Sudah jelas ya, perajin. Nasib itu apa? Ternyata dalam bahasa Arab, nasib itu artinya bagian. Nasib itu artinya jatah. Nah kalau nasib itu jatah, siapa yang membuat jatah itu? Siapa? 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 Allah? Lagi-lagi. Selama ini kita menganggap Allah yang menjatah. Rezeki dijatah oleh Allah. Akibatnya apa? Karena kita salah menempatkan Allah. Dikira Allah sudah menjatah ketika penghasilanmu sebulan 2 juta, kamu pikir jatahmu 2 juta. Kenapa ada orang yang penghasilannya sebulan 100 juta? Oh, karena dia itu memang jatahnya 100 juta. Ya sudah, saya terima saja, jatah saja. Karena ini dari Allah. Bayangkan. Ketika kita punya persepsi semacam itu, bukankah kita sudah tidak memantaskan diri kita? Yang menjatah itu bukan Allah. Allah itu yang maha luas. Karena yang suka menjatah itu yang sempit. Yang suka menjatah itu yang kemampuannya terbatas. Coba. Seorang suami penghasilannya terbatas. Kan dijatah. Ya. Buat bedak. Nih. Dari 20.000. Bedak apa ya 20.000? Kapur kali. Betul nggak? Nih. Buat makan, ya sebulan harus cukup sekian ratus ribu. Dijatah semua. Kenapa dia menjatah? Karena dia penghasilnya terbatas. Yang tanpa batas penghasilannya nggak pakai jatah-jatah. Pengen apa? Beli. Pengen pergi kemana? Pergi. Ingat. Yang suka menjatah itu yang terbatas. Sekarang kita percaya Allah menjatah. Sementara kita mengatakan Allah tak terbatas. Bohong. Bagaimana dia yang maha kaya menjatah? Kalau dia maha kaya, berarti dia menyediakan kekayaan yang sama buat semua orang. Yang menjatah rezeki kita sendiri. Oh ternyata 2 juta itu bukan jatah dari Allah. Memang saya mengambil dari Allah, jatah saya baru 2 juta. Jatah saya masih banyak sebetulnya. Maka saya ubah cara kerja saya. Ubah cara pikir saya. Ubah perasaan saya. Maka mengubah nasib sebetulnya mengubah pikiran dan perasaan. Apalagi kalau saya bicara pada aspek
energi. Wah, semua menakjubkan hidup itu. Saya baru turun aja dari mobil barusan. Sudah ada yang kasih oleh-oleh. Baru turun. Gratis bukan? Makanya kunci gak pernah saya bawa. Titipkan di sana. Kenapa kunci saya titipkan? Karena saya pikirannya positif. Karena positif, ya sudah pada datang oleh-oleh. Ya, makanya sampai rumah tahu-tahu mobil penuh aja. Iya, makanya saat nitipkan kunci itu positif. Kekuatan cintanya kuat, maka oleh-oleh datang tuh masuk ke mobil. Ini bukan main-main ya. Saya mau cerita serius hari ini. Kenapa? Mohon maaf ya. Kenapa rezeki kita terbatas? Kenapa kehidupan kita terbatas? Makanya ada kata-kata bagus. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ulangi. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kapan kita membuat ukuran? Yuk kita lihat. Kita mengukur diri terbatas. Begitu diajak, minggu depan kita jalan-jalan. Abdi mah artos di mana? Ukuran. Dia sedang mengukur dirinya dengan sebuah ukuran, dan ukuran itu akan diukurkan kepada dirinya. Orang lain minggu depan itu pergi kemana? Karena saat minggu depan kita jalan-jalan, yes. Pada saat dia jalan-jalan itu, mungkin saat itu orang ini juga belum punya uang. Tapi dia sudah berpikir positif. Beda dengan orang yang saat diajak, dia sudah mengatakan, artos di mana? Ditambah lagi, kanggo tuang ge sesah. Tambah lagi, anak ge can bayar iuran. Tambah lagi, suami gajinya kecil. Tambah lagi, wah makin banyak pernyataan. Dan kita lupa kalau apa yang kita katakan itu doa. Kita lupa kalau itu doa. Karena apa? Pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu energi. Setiap energi pasti vibrasi. Setiap vibrasi pasti frekuensi. Semua yang kita pancarkan ke semesta, itu yang akan menggetarkan semesta. Dan itu yang akan datang pada semesta. Like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Makanya kenapa di kesempatan yang lalu saya mengatakan jangan meminta saat berdoa. Karena saat kita meminta berarti kita sedang memiliki perasaan tidak memiliki apa yang kita minta. Perasaan tidak memiliki itu negatif. Berarti yang negatif akan menarik yang negatif lagi. Terus bagaimana cara berdoa? Penuhi dadamu, perasaanmu dan pikiran dengan sukacita, seolah-olah sesuatu itu sudah terjadi. Seolah-olah sesuatu sudah kita miliki. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Dan itu doa yang luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran. Siapa yang bersyukur, aku akan menambahnya. Apa kabar? Wah, itu di kepala. Doa. Kalau tes doa kayaknya menang deh kalian. Saya kalah. Doa apa saja ada itu di kepala.
Isinya adalah meminta dan mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikuti keinginanmu. Kata Tuhan, bingung kata Tuhan, yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Kalian tuh suka bingung Tuhan. Katanya yang hamba kamu, yang Tuhan aku. Tapi aku disuruh menghambakan diri kepada kamu, kepada keinginan-keinginanmu. Makanya Tuhan suka bingung. Ini lompatan pemikiran ya. Ini bukan ilmu baru. Ini ilmu sudah diwariskan para leluhur. Cuman kita tidak mau menggalinya. Makanya perlahan saya bukakan rahasia ini ke semesta. Pelan-pelan. Karena kalau saya banjirkan semua kaget. Dikit-dikit aja banyak yang kaget. Ini saya sudah tidak tahan sebetulnya di sini. Ada aliran energi yang luar biasa untuk membuka semuanya. Cuman saya tahan ini. Makanya keringetan saya. Nahan ini sebetulnya. Ya kayak kita. Kalau di jalan turun kemudian tidak menahan. Ya udah. Jatuh kan. Menggelundung. Karena hanya mengandalkan gravitasi. Saya sekarang sedang menahan gravitasi. Karena saya harus kasihnya ini pelan-pelan. Rahasia ini harus pelan-pelan. Karena kalau saya gelontorkan, bukan saya takut. Bukan. Karena apa? Seperti bintang dalam kegelapan. Kalau kita sudah memilih untuk bercahaya, kita harus siap berapa gelap pun yang ada di sekitar kita. Tidak perlu takut. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya supaya aliran energi ini mengubah pikiran manusia di semesta ini secara perlahan seperti pohon. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi berbuah pada saatnya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita lanjutkan. Jadi nasib itu bahasa Arab. Artinya apa? Jatah, bagian. Siapa yang menentukan bagian? Ya dirimu sendiri. Siapa yang memantaskan dirimu? Dirimu sendiri. Kalau dari kecil kita sering memantaskan dirinya segitu, ya segitu aja. Kalau dari kecil kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan. Ya sudah. Apapun yang kamu raih, susah dan harus dengan perjuangan. Tapi kalau dari kecil, pikiran bawah sadar kita mengatakan, hidup itu mudah dan menyenangkan. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saksikan saya. Semuanya menjadi mudah dan benar-benar menyenangkan. Makanya ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Silahkan. Dirimu dipantaskan seperti apa. Nasibmu diukur seperti apa. Terserahmu. Allah ngasih waktu yang sama 24 jam buat semua orang. Allah ngasih tangan yang sama 2 pada semua orang. Allah ngasih kaki yang sama 2 untuk semua orang. Allah ngasih jari-jari yang sama 10 buat semua orang. Allah ngasih panca indera yang sama buat semua orang. Tidak ada yang dilebihkan. Itu artinya pesan semestanya. Allah itu begitu luar biasa. Membuka kesempatan yang sama buat semua orang. Kita sama-sama bisa mencapai kebahagiaan. Kita sama-sama bisa mencapai keberlimpahan. Harusnya begitu. Yuk kita buang. Ya. Pikiran yang mengatakan yang menjatah adalah Allah. Memang Allah juga ada ikut campur di situ.
Karena dia adalah sang keberadaan. Dia adalah sang kehadiran. Tapi Allah menentukan sesuatu sesuai dengan ukuranmu. Jadi apa bedanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang tidak berkelimpahan? Hanya beda menciptakan ukuran. Yang satu tidak percaya kalau dirinya akan berkelimpahan. Yang satu percaya kalau dirinya akan berkelimpahan. Itu aja bedanya. Itu bedanya. Nanti saya bahas. Ini baru membahas judul. Nah, ada yang namanya takdir. Takdir berasal dari bahasa Arab juga. Ternyata takdir itu menentukan ukuran. Takdir itu menentukan ukuran. Nah, siapa yang menentukan takdir? Siapa yang menentukan ukuran? Ternyata diri kita juga. Selama ini pikiran kita yang membatasi. Coba buka batasnya. Buka batasnya. Kita akan terkejut. Ternyata hidup ini tanpa batas. Saya sudah jelaskan di kajian saya sebelumnya. Kalau kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi yang hebatnya, penderitaan itu ada batasnya. Makanya kalau orang menderita, akan ada titik nadir penderitaan yang dia capai. Dan di titik nadir itu malah justru dia akan mengalami kebangkitan dari penderitaannya. Makanya semua orang sukses karena pernah mengalami titik nadir penderitaan. Semua orang yang tercerahkan karena dia pernah mengalami titik nadir kegelisahan dalam hidupnya. Oke. Bisa dilanjutkan? Oke. Jadi ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan pada siapa? Pada diri. Terserah. Terserah kita. Saya sering ngasih contoh ya. Kalau kita pergi ke mall, ada baju yang menarik bagi kita. Dan baju itu kayaknya cocok dipakai oleh kita. Tapi respon kita terhadap baju itu negatif. Biasanya begitu lihat baju, yang dicari oleh kalian apa? Yang ngegantung itu, yang ngegantung. Itu sudah tanda-tanda orang tidak akan kebeli baju itu. Begitu lihat yang ngegantung itu, wah, mahal. Perampokan ini. Respon dia terhadap baju itu, mahal, perampokan, saya jamin. Dia tidak punya kesempatan pakai baju bagus. Beda dengan orang. Tidak lihat, wah itu baju, keren. Ya, harga tidak masalah bagi saya. Walaupun saat itu mungkin dia pun punya uang. Nanti saya bulan depan balik lagi ke sini. Saya jemput kamu. Jadi ada masalah besar bagi kita. Kenapa uang tidak rindu kepada kita? Kenapa kesehatan tidak rindu mendatangi kita? Kenapa keberlimpahan tidak rindu mendatangi kita? Ada masalah. Respon kita terhadap semua itu belum positif. Coba, kita merindukan seseorang, kenapa? Karena kalau kita datang pada dia, respon dia positif. Dan pasti, kita tidak akan merindukan seseorang. Karena kita tahu, kalau kita datang pada dia, respon dia selalu negatif. Baru nelpon mau datang aja, sudah cari alasan supaya kita tidak datang. Makanya bagaimana uang mau datang sama kita?
Bagaimana kesehatan mau datang pada kita? Bagaimana keberlimpahan mau datang pada kita? Bagaimana kebahagiaan mau datang pada kita? Mereka semua tidak rindu kepada kita. Respon. Ini penting, ya. Oke, teruskan dulu. Ya. Ada namanya qada. Ada yang namanya qadar. Ini harus saya bahas. Karena banyak yang sering mendengar tapi nggak ngerti. Nah, qada itu sebetulnya adalah ketetapan atau sering disebut dengan data. Pertanyaan, siapa yang menetapkan? Kita sendiri. Qadar itu adalah perwujudan dari qada. Nah, sering juga qadar itu disebut takdir. Makanya supaya gampang memahaminya, sebetulnya qada itu rencana. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari rencana. Manusia yang merencanakan. Titik-titik yang menentukan. Isi titik-titiknya. Iya, titik-titiknya saldo. Betul nggak? Iya. Kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Nah, kita mau punya saldo berapa? Siapa yang menentukan? Ya diri kita sendiri. Siapa yang memantaskan? Terus Allah di mana? Allah sang kehadiran, Allah sang beradan sedang menunggu respon yang kamu berikan pada Allah. Itu yang disebut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Gak ngerti. Kebanyakan kita baca itu. Kelewat terus maknanya. Segala puji milik Allah. Dia adalah sang keberadaan. Dia sang kehadiran di semesta ini. Keberadaannya, kehadirannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tapi Allah bilang, segalanya dimulai dari dirimu. Penentunya adalah kamu sendiri. Kreator kehidupan kamu sendiri. Aku hanya menunggu respon darimu. Itulah yang disebut dengan Rabb al-Alamin. Itu yang disebut dengan kehadiran sang keberadaan. Bayangkan ya. Penempatan kita selama ini mengatakan bahwa ini yang menjatah Allah. Yang ngasih penyakit Allah. Yang menentukan umur Allah. Betul Allah menentukan. Tapi dia hanya sang keberadaan di baliknya. Kalau kamu makan sehat, sang keberadaan ya tentu saja akan bekerja. Betul? Sel-selnya sehat, jantungnya sehat, parunya sehat, ya pasti tubuhnya jadi layak untuk disinggahi oleh jiwa lebih lama. Makannya sembrono, pikirannya sembrono, jiwanya sembrono, tubuh fisiknya ambruk. Kalau sudah ambruk, ya sudah, sang jiwa mengatakan ini kendaraan tidak layak lagi untuk ditumpangi. Ya jiwanya keluar. Begitu aja kok. Kapan keluarnya? Ya tentu saja tergantung dari cara kita memelihara tubuh kita. Clear sampai sini? Sudah mulai terbayang? Karena perubahan cara berpikir ini akan mengubah nasib kita.
Ini akan dahsyat mengubah kita. Percaya sama saya. Tapi kalau ini tidak diubah, program ini tidak diubah, ya sudah, seperti itu. Kita hanya bergelimang dalam kesulitan demi kesulitan. Makanya orang bijak mengatakan, sekali kamu memikirkan yang negatif dan merasakannya, kamu membuat satu jeruji. Sekali lagi kamu memikirkan dan merasakan yang negatif, membuat jeruji yang kedua. Terus menerus membuat jeruji yang ketiga, jeruji yang keempat, terus. Akibatnya apa? Kita terperangkap dalam sangkar yang dibangun oleh jeruji kita sendiri. Jadi ingin terbang bebas sekarang? Tugas kita sekarang adalah patahkan semua jeruji yang pernah kita bangun. Di mana itu? Di alam bawah sadar. Program yang itu harus dirubah. Programnya harus diberantas itu. Jadi saya coba menggunakan penjelasan ini dengan penjelasan saintifik. Supaya apa? Supaya gampang dimengerti. Karena agama itu akal. Makanya agama harus masuk akal. Oke, sudah mengerti sekarang qada dan qadar? Jadi qada dan qadar itu seperti sebab dan akibat. Sesederhana itu. Jadi setiap sebab yang baik pasti akan memunculkan akibat yang baik. Sebab yang buruk akan mengakibatkan akibat yang buruk. Tidak pernah salah. Karena alam semesta tidak pernah salah. Tidak mungkin sebab buruk menciptakan akibat yang baik. Jangan mimpi. Karena alam semesta tidak pernah salah. Jadi kalau begitu sekarang kita bercermin. Kenapa ya? Kok hidup saya banyak buruknya daripada baiknya? Yang kita terima saat ini adalah akibat dari sebab yang kita buat sendiri. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam. Itu yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita di semesta ini sedang diajarkan bertanggung jawab atas semua pilihan kita sendiri. Hadirin, saya ingin mengajarkan satu. Coba sekarang latihan belajar mengambil risiko yang tidak biasa. Kalau ingin hidupnya luar biasa. Kalau kita hanya ingin mengambil risiko-risiko yang biasa, ya sudah hidup kita akan biasa-biasa saja. Keberanian untuk mengambil risiko yang tidak biasa, itu yang akan mengantarkan kita memperoleh hidup yang luar biasa. Coba saya kasih contoh supaya jelas. Ada orang sudah menghina kita, menyakiti kita, menipu kita. Sementara kita harus baik sama dia. Siap gak? Siap atau tidak? Iya, katanya ingin jadi orang luar biasa. Tapi caranya ingin biasa. Yang biasa itu, kalau ada orang baik sama kita, kita baik juga sama dia. Itu biasa. Itu yang disebut dengan tukar menukar kebaikan. Dan belum tentu kita orang baik.
Yang jelas orang baik itu diperlakukan apa saja oleh orang lain, dia tetap baik. Itu orang baik. Berdasarkan penjelasan saya ini, sekarang kita nilai apakah saya ini orang baik atau orang yang belum tentu baik. Karena kita menjalani hidup biasa. Orang lain marah, kita marah, biasa. Orang lain baik, kita baik, biasa. Orang lain marah, kita diam. Bahkan memaafkan. Orang lain merugikan kita, malah kita baik sama dia. Orang lain pelit sama kita, malah oleh-oleh dari kita lebih banyak. Spesial buat orang yang pelit. Itu baru luar biasa. Jadi jangan mimpi jadi orang luar biasa kalau caramu biasa. Apalagi ingin mencapai kesejatian diri. Apalagi mencapai Allah. Apalagi tahaluk bi akhlakillah. Ingin berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu luar biasa. Dia maha segalanya. Saking maha segalanya, maka dia tidak tersentuh sama sekali. Jangan percaya kalau orang menjelaskan, katanya Allah itu dendaman. Kalau kita tidak baik sama dia, maka kita akan dikutuk, begitu? Yang suka mengutuk itu kan kamu. Kita tuh kadang-kadang kalau bicara itu berlawanan. Di satu sisi mengatakan dia maha, tapi di sisi lain sering menjustifikasi seakan-akan kemahaannya itu tidak ada. Paham sampai sini? Judulnya udah selesai ya? Nah, baru judul. Jadi kalau begitu kita simpulkan dulu, menjadi perajin bagi nasib sendiri berarti kita secara terus-menerus belajar menggunakan keterampilan dan bakat yang Allah berikan pada kita untuk mengukir nasib kita sendiri. Jadi lukisannya berharga berapa? Terserah kita. Lukisannya mau bernilai berapa? Terserah kita. Kita penentunya. Kita perencananya. Qadha. Kita pun akan melihat perwujudan dari qadha itu. Qadar. Jadi sebetulnya semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, nanti takut tidak percaya, nanti pakai ayat. Sekarang sampai sini dulu. Bisa memahami ya? Oke. Sedikit renungan. Jadi kalau begitu sekarang ini posisi kita apa? Posisi kita adalah ingin mengubah nasib, bukan? Oke. Setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik, pasti akan disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Saya yakin. Karena kekurangan, karena ketidaknyamanan, maka kita ingin berubah, bukan? Selalu titik awal perubahan itu adalah kekurangan atau ketidaknyamanan. Pasti itu. Gak apa-apa. Berarti kekurangan, ketidaknyamanan tidak buruk. Karena itu adalah yang akan mengantarkan kita.
Ada orang datang kepada saya, minta diterapi karena sulit tidur. Pernah sukses luar biasa. Jadi akhirnya saya dapat, rupanya sulit tidurnya itu karena tidak siap untuk melepaskan semua kesuksesannya. Itu aja. Akhirnya ya udah, saya bantu untuk dihipnos sebentar. Tapi saya bilang, dihipnos sama saya, bisa tidur di depan saya. Tetapi saya kan berharap bisa tidur setelah pulang dari rumah saya. Makanya saya akhirnya mengajarkan self-hypnosis. Belajar menghipno diri sendiri. Gimana caranya? Saya dobrak dulu alam bawah sadarnya. Dirubah program alam bawah sadar. Karena kalau itu tidak, bisa tidur di hadapan saya sejam, tapi pulang dari rumah nggak tidur lagi. Cara pandangnya yang harus dirubah. Dan kita sadar bukan? Otak itu buatan Allah. Tapi pikiran bukan buatan Allah. Pikiran bentukan lingkungan. Makanya hati-hati membentuk pikiran anak-anak kita. Anak kita mungkin gagal mendengarkan nasihat kita. Tapi anak-anak